Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koneksi antar materi modul 2.1. Memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Bersama saya, Kori Nurdiansah, calon guru penggerak angkatan 9, SMA Negeri 1 Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan, dengan fasilitator Siti Ramzia dan pengajar praktik Fitri Widya Astuti. Pada alur kegiatan ini, saya akan merefleksikan diri dan menjawab pertanyaan yang telah tersedia. Menurut Tomlinson, tahun 2001, halaman 45, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Sedangkan menurut Herwena, tahun 2021, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas guna memenuhi kebutuhan belajar setiap individu. Di sini bisa kita simpulkan, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberikan kebebasan pada peserta didik untuk menentukan kebutuhan mereka dalam belajar, selagi kebebasan itu sejalan dengan tujuan pembelajaran. Guru hanya menyiapkan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid yang disesuaikan dengan lingkungan belajar melalui penilaian yang berkelanjutan. Ciri-ciri karakteristik pembelajaran berdiferensiasi. Guru mempersiapkan bahan ajar yang akan kita berikan kepada murid atau disebut dengan konten. Dalam konten ini sendiri dapat kita bedakan berdasarkan minat ataupun berdasarkan profil murid yang berbeda. Dan konten ini dibuat sesuai dengan gaya belajar mereka. Kemudian yang selanjutnya, diferensiasi proses, di mana murid akan memahami dan memaknai apa informasi atas materi yang dipelajari. Dan yang ketiga, diferensiasi produk. Di sini, guru memikirkan tentang tagihan apa yang kita berikan kepada murid, dan setiap pembelajaran adalah, kata lainnya, adalah hasil mereka dalam belajar berupa gambar, video, ataupun analisis suatu pembelajaran. Jadi, di sini bisa kita simpulkan kembali ciri-ciri karakteristik pembelajaran berdiferensiasi itu bisa dikatakan yang pertama ada konten, ada proses, ada produk. Hal yang harus dilakukan untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas adalah 1. Melakukan pemetaan kebutuhan belajar siswa, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar siswa. Bisa dilakukan dengan wawancara ataupun observasi langsung. Kedua, merencanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan, memberikan berbagai pilihan, baik itu materi ataupun cara belajar siswa. Kemudian, yang ketiga, mengevaluasi dan merefleksi pembelajaran yang telah
berlangsung. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Dalam pembelajaran di kelas, kita sebagai guru harus melakukan pemetaan baik itu dari kebutuhan siswa, minat siswa, dan profil siswa. Karena mereka memiliki karakter yang berbeda-beda. Jika kita memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka, maka tujuan pembelajaran akan tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Tapi sebaliknya, jika cara pembelajaran tidak sesuai, maka akan menghambat kemajuan belajar mereka. Dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang memperhatikan kebutuhan belajar siswa, maka pembelajaran akan tercapai secara adil dan optimal. 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi yang dapat diaplikasikan di kelas untuk mencapai hasil optimal sesuai dengan yang diharapkan. Yang pertama, ada diferensiasi konteks. Isi atau konten mencakup tentang kurikulum dan materi pembelajaran yang dipelajari peserta didik. Dalam aspek ini, pendidik melakukan perubahan atau melakukan perubahan kurikulum dan materi pembelajaran yang mendasar pada model pembelajaran. Isi kurikulum akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Melakukan perubahan kurikulum tidak semua peserta didik dapat mengerti, melainkan dengan menyesuaikan yang tepat, peserta didik dapat beradaptasi dengan materi dan gaya belajar. Diferensiasi proses. Diferensiasi proses menekankan pada pendidik terkait dengan pemahaman proses belajar peserta didik secara berkelompok atau mandiri. Dalam aspek ini, berhubungan dengan cara peserta didik memproses ide dan informasi. Bagaimana peserta didik berinteraksi melalui proses. Peserta didik memproses ide dan informasi melalui aktivitas belajar, kegiatan belajar, dan kegiatan pengelompokan. Yang ketiga, diferensiasi produk. Produk merupakan hasil akhir dalam pembelajaran dengan menunjukkan kemampuan peserta didik melalui pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman dalam menyelesaikan pembelajaran. Dalam aspek ini, pendidik mengevaluasi materi dan memberikan materi pada peserta didik sesuai dengan gaya belajar yang menentukan hasil belajar. Di sini kita akan menghubungkan pembelajaran berdiferensiasi dengan materi-materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu ada filosofi Ki Hajar Dewantara, visi guru penggerak, nilai dan peran guru penggerak, dan budaya positif. Kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi sangat berkaitan dengan modul yang sebelumnya,
Di antaranya adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif. Salah satunya yaitu pembelajaran yang harus berpihak pada murid. Selain itu, kita sebagai guru harus memahami tumbuh kembang anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Selain itu adalah menuntun mereka agar tumbuh kembang mereka bisa optimal sesuai dengan tujuan pembelajaran berdiferensiasi. Pada pembelajaran berdiferensiasi, guru harus terlebih dahulu membuat pemetaan mengenai kebutuhan murid, minat murid, dan profil murid. Praktik pembelajaran di kelas dengan memodifikasi konten, mengidentifikasi proses pembelajaran, dan memberikan alternatif produk pembelajaran di mana keragaman latar belakang peserta didik menjadi pertimbangan untuk mendesain pembelajaran di kelas. Selanjutnya, untuk melakukan semua ini, guru harus memiliki nilai mandiri, reflektif, inovatif, dan pastinya harus bisa kolaborasi dengan baik. Dalam pembelajaran ini, yang paling utama adalah pembelajaran yang berpihak pada murid sebagai modal utama mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Selain itu, guru penggerak memiliki peran pendukung pembelajaran berdiferensiasi agar tujuan pembelajaran bisa tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Adapun peran guru penggerak adalah menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru yang lain, mendorong kolaborasi antar guru, serta mewujudkan kepemimpinan murid. Guru penggerak juga memiliki visi untuk melakukan perubahan positif dalam pembelajaran yang berpihak pada murid dengan strategi pendidikan inquiry apresiatif atau yang kita kenal dengan IA, yaitu pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Perubahan itu dilakukan dengan salah satunya pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi apabila dilakukan dengan benar dan memperhatikan kebutuhan murid akan terbentuknya budaya positif baik itu di kelas maupun di luar kelas. Budaya positif ini diidentifikasikan sebagai nilai-nilai kebajikan atau nilai universal. Kebiasaan-kebiasaan dan keyakinan-keyakinan di sekolah yang berpihak pada murid dan murid bisa berkembang menjadi pribadi yang kritis, bertanggung jawab, dan penuh hormat. Dalam membentuk budaya positif tidak dapat dilakukan sendiri, namun menjadikan kebiasaan-kebiasaan yang baik tetapi butuh kolaborasi dari berbagai pihak, terutama warga sekolah, demi terwujudnya karakter profil pelajar Pancasila. Budaya ajar, learning culture, yang berpihak pada murid harus dilakukan dengan mengaitkan pembelajaran berdiferensiasi secara terintegritas dan berkesinambungan. Demikian
pemaparan dari saya mengenai koneksi antar materi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, dan menggerakkan.